Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Harapan saya kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dari surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Demikian firman Tuhan. Kita bersyukur oleh anugerah dan kasih Tuhan, kita diberikan kesempatan menikmati hari baru dan kita imani berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Hari ini kita akan mendengarkan renungan dengan tema penderitaan membaharui manusia batiniah. Penderitaan membaharui manusia batiniah. Teks ini menggambarkan tentang penderitaan yang dihadapi oleh manusia, khususnya orang percaya dalam menyaksikan imannya. Di pasal 4 berbicara tentang harta rohani dalam bejana tanah. Itu ayat 1 sampai ayat 15. Dalam penderitaan itu digambarkan di ayat 8, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendiri. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Itu yang disampaikan di ayat sebelumnya. Dan ayat yang kita baca tadi melanjutkan bagian dari perikop yang berjudul "Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut". Apa yang mau kita renungkan, pelajari, dan hidupi dari teks pada hari ini? Yang pertama, menghadapi penderitaan dengan tetap berharap dan percaya kepada Tuhan. Menghadapi penderitaan dengan tetap berharap dan percaya kepada Tuhan. Ada beragam penderitaan yang kita alami saat ini. Masing-masing kita punya penderitaan yang mungkin kalau diberi kesempatan kepada kita untuk menyampaikannya, ada beragam hal. Pergumulan, penderitaan, kesulitan, kesusahan, apapun itu namanya yang menekan kita, membebani kita saat ini. Hari ini kita diingatkan dalam menghadapi beragam bentuk penderitaan itu, tetaplah berharap dan percaya kepada Tuhan. Dengan tetap berharap dan percaya kepada Tuhan, akan memberi kita kekuatan, akan memberi kita semangat, akan memberi kita keyakinan bahwa kita tidak pernah sendiri menghadapi penderitaan itu. Ada Tuhan yang setia menyertai kita di dalam segala masa kehidupan kita. Dan ketika itu menjadi pegangan dalam kehidupan kita, ketika itu kita imani dalam kehidupan kita, maka kita akan siap menjalani kehidupan ini dengan beragam resikonya, dengan beragam tantangan, penderitaan, kesulitan, pergumulan yang ada di dalamnya. Karena ada kekuatan penyertaan dari Tuhan yang memampukan kita menghadapi, melewati, melampaui setiap penderitaan itu.
Caranya tentu saja kita harus punya relasi yang baik dengan Tuhan. Kita punya hubungan baik, erat, dekat, melekat dengan Tuhan. Kedekatan itulah yang kemudian memberikan kita keyakinan, memberikan kita harapan bahwa kita tidak pernah sendiri. Tetapi ada Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Yang kedua, melihat penderitaan dengan cara yang berbeda. Melihat penderitaan dengan cara yang berbeda. Secara umum manusia melihat penderitaan itu sebagai sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang tentu saja akan melemahkanku, sesuatu yang tentu saja akan membuatku tersiksa, membuatku sangat terbeban dalam kehidupan ini, sesuatu yang merugikan, sesuatu yang tidak pernah diharapkan, sesuatu yang selalu kita inginkan, jauhlah itu dari kehidupan kita. Itu pandangan secara umum. Tetapi kalau kita baca ayat selanjutnya dari 2 Korintus pasal 4 tadi dikatakan demikian. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi ketika kita mampu melihat penderitaan dengan cara yang berbeda, artinya kita memohon hikmat Tuhan, memampukan kita menghadapi, mengatasi, melampaui penderitaan itu, maka ternyata penderitaan itu mengerjakan bagi kita kemuliaan. Kemuliaan yang bagaimana? Kemuliaan yang semakin menyadarkan kita siapa diri kita dan semakin membuat kita sadar bahwa kita membutuhkan Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan. Hanya Dialah sumber pertolongan yang memampukan kita melewati penderitaan tersebut. Kita akan dimampukan melihat penderitaan itu sebagai cara Tuhan untuk membentuk kita, karakter kita menjadi pribadi yang semakin tangguh, semakin kuat, semakin kokoh dalam iman. Pribadi yang semakin mengandalkan Dia, semakin berharap, semakin percaya, dan pada akhirnya menjadi pemenang karena pengenalan akan Tuhan yang sungguh luar biasa, melampaui akal dan pikiran kita dalam kasih dan kuasa-Nya, pengenalan akan keterbatasan diri kita. Itulah yang kemudian membuat kita mampu menjalani hari-hari kehidupan kita, sekalipun kita masih berjumpa dan akan selalu berjumpa selama kita masih hidup di dunia ini, akan selalu berjumpa dengan beragam pergumulan, penderitaan, kesulitan, dan hal-hal lainnya. Yang ketika kita menghadapinya bersama Tuhan, ketika kita menghadapinya dengan berharap percaya kepada Tuhan, ketika kita menghadapinya melihat penderitaan itu dengan meminta hikmat Tuhan, kita bisa melihatnya dengan cara yang berbeda, maka penderitaan itu akan membarui kehidupan batiniah kita menjadi lebih dewasa dari sehari ke sehari. Kiranya firman Tuhan pada hari ini memberikan kita kekuatan menjalani hari-hari kehidupan kita sepanjang hari ini dan hari-hari yang penuh berkat selanjutnya. Karena kita percaya melalui beragam pergumulan itu, kita sedang dibentuk, manusia batiniah kita sedang dibaharui untuk menjadi lebih dewasa, lebih berkenan bagi Tuhan, menjadi berkat bagi kita sesama dan semesta. Saya akan mempersembahkan sebuah lagu, kiranya lagu ini menjadi berkat bagi kita semua. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atasnya membusur pelangi
pelangi kasih yang kekal. Habis hujan tanpa pelangi, bagai janji yang teguh. Di balik duka menanti, pelangi kasih Tuhanmu. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman pada hari ini yang mengajarkan dan mengingatkan kami untuk memahami penderitaan sebagai cara Tuhan untuk membentuk kami, membaharui manusia batinia kami dari sehari ke sehari, sehingga kami menjadi semakin lebih dewasa secara iman dan hidup kami berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama dan semesta. Berkati kami sepanjang hari ini, berkati seluruh jemaat Tuhan, seluruh hamba Tuhan, keluarga kami, berkati setiap orang yang bergumul saat ini, apapun itu pergumulan mereka, pergumulan kami semua. Berikan kami hikmat, kekuatan untuk tetap berharap percaya kepadamu dan melihat penderitaan itu dengan cara yang berbeda, memohon hikmat-Mu, karena kami yakin dalam segala masa kehidupan kami Tuhan setia menyertai kami. Berkati segala apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini, agar itu menjadi berkat bagi kami dan berkenan bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, sehat, semangat, dan sukacita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.